Baik, kita akan membahas materi tentang Geger Sepehi tahun 1812, yaitu sebuah peristiwa penyerangan Keraton Kesultanan Yogyakarta yang dilakukan oleh penjajahan Inggris. Nah, peristiwa ini nanti melibatkan dua pihak dan yang menjadi tokoh utama yang pertama adalah Sultan Hamengkubuwono II, raja dari Kesultanan Yogyakarta melawan Inggris. Di tahun 1811, Inggris melalui kapitulasi Tuntang secara resmi menguasai wilayah Nusantara. Dan hal tersebut membuat Inggris itu ingin agar kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Nusantara itu tunduk kepada penjajahan Inggris. Nah, waktu itu ketika Inggris melalui Gubernur Jenderal Raffles meminta Kesultanan Yogyakarta untuk tunduk di bawah kepemimpinannya, akan tetapi Sultan Hamengkubuwono II menolak. Maka terjadilah perang antara Sultan Hamengkubuwono II yang menolak tunduk kepada Inggris melawan Inggris, penjajahan Inggris. Nah, Sultan Hamengkubuwono II nanti mendapatkan bantuan, mendapatkan koalisi yaitu Sunan Pakubuwono IV, yaitu raja dari Kasunanan Surakarta. Sedangkan di pihak Inggris nanti dibantu oleh pasukan Sepoy, yaitu pasukan yang didatangkan dari India. Nah, kata Sepoy nanti oleh orang-orang Jawa, oleh orang-orang Indonesia menjadi Sepehi. Makanya nanti Geger Sepehi berasal dari kata Sepoy. Nah, yang ketiga, Inggris nanti dibantu oleh Pangeran Notokusumo yang merupakan masih kerabat dari Kesultanan Jogja. Kemudian yang keempat, nanti ada Legiun Mangkunegaran yang berasal dari Kadipaten Mangkunegaran di Solo. Oke, peristiwa ini itu berlangsung pada tahun 1812 sekitar bulan Juni mulai dari 17, 18, 19, 20 sampai nanti puncaknya itu 1920. Nah, adapun timeline yang bisa kita pelajari adalah di tanggal 17 ketika Raffles itu merencanakan penyerangan terhadap Kesultanan Yogyakarta. Raffles tiba di Yogyakarta dengan pasukan tambahan, yaitu pasukan yang berasal dari Inggris dan pasukan Sepoy, bersama dengan sekitar 800 prajurit Legiun Mangkunegaran, ditambah lagi dengan Pangeran Notokusumo untuk bersiap-siap di sekitar benteng. Total yang akan menyerang keraton nanti sekitar 1.200 sampai dengan 2.000 personil. Nah, di tanggal 18, pasukan Inggris di bawah komando Kolonel Robert Rollo Gillespie mulai melakukan penyerangan ke Keraton Jogja. Meriam-meriam Inggris nanti menembaki pertahanan keraton. Nah, kemudian peperangan masih terus berlanjut. Di tanggal 19, ketika malam hari, pasukan Inggris nanti berfokus menyerang area pojok benteng, khususnya di benteng Lor Wetan yang berada di timur laut. Nah, posisi ini merupakan posisi terlemah. Jadi benteng ini kelemahannya ada di sebelah benteng Lor Wetan. Nah, yang membocorkan nanti adalah Pangeran Notokusumo. Nah, titik terlemahnya diserang, maka pasukan keraton meskipun sudah berjuang keras untuk mempertahankan keratonnya, namun tetap saja gagal. Pasukan keraton Jogja kalah dalam persenjataan maupun koordinasi, sehingga di tanggal 20 pagi nanti Inggris itu berhasil untuk memasuki keraton melalui Plengkung Nirbaya dan kemudian berhasil menguasai area pelataran Sri Manganti di dalam keraton. Nah, melihat pertahanan keraton yang sudah tidak mungkin dipertahankan, maka Sultan Hamengkubuwono II pada akhirnya menyerah. Nah, maka di tanggal 20 Juni tahun 1812 nanti terjadi beberapa peristiwa yang sangat berdampak buruk bagi Keraton Jogja. Di antaranya adalah
Keraton Jogja nanti dijarah di segala harta benda pusaka yang dimiliki oleh Keraton Jogja nanti diambil oleh Inggris dan kemudian dibawa ke negara Inggris. Nah, selain itu juga Hamengkubuwono II nanti diganti oleh Hamengkubuwono III, di mana Hamengkubuwono III ini nanti itu diwajibkan untuk tunduk kepada Inggris. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai rasa terima kasih Inggris kepada Pangeran Wonokusumo ini diberikan tanah yang nanti kelak akan disebut dengan Kadipaten Paku Alaman. Nah, sedangkan Pangeran Wonokusumo sendiri nanti setelah menempati Kadipaten Paku Alaman bergelar Paku Alam yang pertama. Kemudian yang keempat, di awal tadi saya menyebutkan bahwa Hamengkubuwono II itu mendapatkan bantuan dari Sunan Pakubuwono ke-4. Nah, karena dianggap terlibat dalam pemberontakan dari Sultan Hamengkubuwono II, maka Kasunanan Surakarta itu tidak lepas dari hukuman. Nah, hukuman yang diterima oleh Kasunanan Surakarta nanti adalah beberapa wilayahnya diambil, kemudian diberikan ke Mangkunegaran yang notabene-nya itu membantu dalam perang di bulan Juni 1812 ini. Jadi pihak yang memusuhi Inggris nanti mendapatkan hukuman, pihak yang membantu Inggris nanti akan mendapatkan imbalan. Demikian materi tentang perang antara Inggris dengan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Hamengkubuwono II.